Baiklah, kita lanjut materi kita tentang pengaturan drop caps dan kolom. Sebelumnya, coba kita perbanyak dulu alinea kita ini. Ya, kita blok, kita copy paste terlebih dahulu agar lebih paragrafnya lebih banyak. Oke, baik. Pertama, cara pengaturan drop caps. Drop caps itu adalah pengaturan huruf atau kata di awal paragraf yang posisinya lebih besar dari huruf yang lain di dalam paragraf dan selalu berada di awal paragraf. Baiklah, cara pengaturannya di sini kita boleh blok terlebih dahulu. Di sini ada menu insert ya. Kemudian ada pilihan drop caps. Di sini ada 3 kategori: non, drop it, dan in margin. Nah, drop it seperti ini, in margin seperti ini. In margin ini berarti huruf drop capnya itu berada di area margin. Selanjutnya, kalau kita ingin mengatur lebih jauh, kita bisa gunakan menu drop caps option. Di sini seperti tadi ada pilihan drop it dan in margin. Kita contohkan drop it. Berikutnya ada pilihan line to drop ya. Line to drop ini adalah mengatur jumlah baris yang dilalui drop caps. Misalnya tadi jumlah yang dilewatin ada 3, kita ingin coba lebih, misalnya 5. Oke. Nah, lihat ini ada 5 baris yang dilewati drop caps tersebut. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah, itu cara mengatur bentuk drop caps. Kita undo dulu. Batalkan perintah tersebut. Selanjutnya kita akan atur bagaimana cara membuat naskah berkolom. Di sini ada pilihan layout ya. Di menu layout di sini ada pilihan kolom. Nah, kolom di sini terdiri dari 5 kategori. 1, 2, 3, yaitu 1 kolom, 2 kolom sama besar, dan 3 kolom sama besar. Selanjutnya left dan right. Left 2 kolom, kirinya lebih kecil dibandingkan paragraf sebelah, dibandingkan kolom kanannya, dan right sebaliknya ya. Namun untuk pilihan ini sebaiknya jangan kita gunakan langsung pada menu ini. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi paragraf sebelumnya ya. Jadi kalau ingin membuat naskah berkolom, sebaiknya kita atur menggunakan more column. Nah, di pilihan more column di sini ada pilihan seperti tadi, preset, jenis-jenis naskah berkolomnya. Berikutnya ada number of column, jumlah kolom ya. Misal kita pilih 2 kolom. Di sini ada pilihan line between. Line between berfungsi untuk mengaktifkan garis pembatas antar kolom seperti ini. Nah, di sini kalau sudah kita atur jumlah dan pengaturan line between-nya mau digunakan ataupun tidak, berikutnya di sini ada pilihan apply to. Apply to terdiri dari 2 kategori. Ada wall document dan this point forward. Wall document artinya membuat naskah berkolom, seluruh naskah berubah menjadi naskah berkolom, baik yang akan kita ketik maupun yang sebelumnya kita ketik. Sementara this point forward ini membuat naskah berkolom untuk paragraf selanjutnya, artinya tidak mempengaruhi paragraf sebelumnya. Contoh, kita letakkan di akhir alinea, kita enter. Baik, kita coba aktifkan menggunakan pilihan 2 kolom, dan di sini kita gunakan apply to wall document. Nah, lihat di sini paragraf sebelumnya ikut berubah menjadi naskah berkolom. Oke, kita unduh terlebih dahulu. Sementara kalau kita pilih pilihan apply to this point forwards ya. Di sini yang berubah menjadi naskah berkolom hanya naskah berikutnya. Lihat pada menu ruler. Di sini terdapat 2 pembagian paragraf, pembagian kolom, 1 kolom 2. Nah, sementara naskah yang sebelumnya tadi tidak ngikut berubah. Kenapa? Karena kita menggunakan this point forwards. Nah, sekarang kita tinggal ketikkan naskah di posisi kolom yang pertama atau kolom sebelah kiri. Ya, kita ketik
belajar komputer sangatlah mudah. Ya, kita copy paste aja biar lebih cepat. Ya, kita pilih copy paste lagi. Baik, misalnya paragraf posisi kolom kiri sudah selesai. Kita mau pindahkan kursor ke kolom berikutnya. Untuk pindah ke kolom berikutnya, di sini kita gunakan menu sama seperti tadi, layout. Di sini ada pilihan break, kita gunakan pilihan kolom. Nah, begitu kita pilih break kolom, maka kursor akan berpindah ke kolom berikutnya. Kita copy paste lagi naskah tadi. Nah, kita bisa lihat hasil paragraf terbagi menjadi 2 bagian. Ya. Baik, di sini kita tadi menggunakan naskah berkolom tanpa garis pembatas. Seandainya setelah selesai naskah berkolom, kita baru ingin menggunakan garis pembatas, bukan di awal tadi. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Lihat, kita klik di awal ini, kita ulangi kembali pilihan naskah berkolomnya, kita tinggal gunakan line between, dan ini biarkan pada posisi this section. Oke. Nah, seperti itulah proses jika kita ingin mengaktifkan naskah berkolom, jika garis pembatasnya kita aktifkan setelah pengaturan naskahnya. Nah, seperti ini. Oke. Baik, seperti itulah cara pengaturan drop caps dan naskah berkolom.